Halo semuanya, Assalamualaikum. Hari ini kita akan pelajari tentang metode certainty factor yang dimana kita akan implementasikan di dalam aplikasi Android yang nantinya kita akan buat ya. Jadi sebelumnya kita harus pahami dulu apa itu certainty factor. Jadi certainty factor itu adalah faktor kepastian ya, sesuai dengan namanya. Jadi nanti suatu metode untuk membuktikan apakah suatu fakta itu pasti atau tidak pasti yang berbentuk matriks ya. Nah, yang biasa digunakan di sistem Pakar ya untuk mendiagnosis sesuatu yang belum pasti. Ya, jadi singkatnya seperti itu. Jadi kalian bisa mencari referensinya. Nah, nanti kita akan tentukan gejala-gejalanya dulu. Di sini banyak gejala. Di sini saya buatkan beberapa saja, hanya sebagai contoh ya. Jadi kalian bisa kembangkan lagi nantinya ya. Di sini gejala-gejalanya. Di sini saya tulis gejala 1, gejala 2, dan gejala 3 dan seterusnya. Kemudian di dalam gejala itu ada sebuah penyakit. Nah, nanti dalam program kita buat kita hanya contohkan 3 penyakit saja. Ya, jadi di sini. Jadi ini 2 tabelnya. Jadi ini tabel gejala disimbolkan dengan G dan penyakit itu adalah dengan P ya. Kemudian di sini ada kode. Nah, ini gejalanya sampai 21 ya. Ini ya. Ini gejalanya di sini dan penyakitnya di sini. Nah, jika gejala ini dicentang ya, dicentang-centang 4 ini. Jadi penyakit ini akan ya jadi di sini ya. Brucellosis ya. Jadi kalau jika brucellosis ini kita centang gejalanya, jadi gejala 4 gejala ini untuk penyakit yang ini ya, P1 ini. Jadi kalau untuk P2 gejalanya ini G4 sampai dengan G7, itu di penyakit kedua nih. Dan penyakit ketiga itu dicentang ini G3 dan G7. Jadi kita sistemnya centang seperti ini ya. Ya, jadi contohnya penyakit 1 ini G1, G2, G3 dan G4 ya. Seperti ini. Kita centang. Nah, nanti di sini ada cara pengerjaannya. Jadi nanti nilai user itu sudah ada memang ya. Dimana kita sudah menempatkan di setiap kolom-kolom sini ya, di bawah checklist ini. Jadi contohnya seperti ini, saya klik di sini. Nah, ini 0, 2, 4, 6, 8 dan 1 ya. Jika 0 itu tidak dan 0,2 itu tidak tahu dan 0,4 itu sedikit yakin atau 0,6 itu cukup yakin dan yakin itu 0,8 dan sangat yakin itu 1. Jadi nilainya itu dari 0 sampai 1 ya, diapit oleh 0,0,2468 ya. Jadi seperti ini ya. Nah, kemudian ada contoh certainty faktornya. Jadi ini logikanya di sini ya, pakai N ya. Jika demam tinggi dan badan lemah dan turun berat badan dan mengalami aborsi, jadi itu maka penyakitnya adalah brucellosis ya. Jadi itu sama yang centang-centang sini ya, G1, G2, G3, G4 ya. Ini ya, demam tinggi, badan lemah, turun berat badan dan mengalami aborsi. Nah, itu brucellosis ya. Kita lihat di sini. Untuk brucellosis P1 ini adalah brucellosis. Ini gejala jika dicentang ya. Nah, nanti ini premis tunggalnya. Jika demam tinggi maka brucellosis, jika badan lemah brucellosis. Nah, seperti itu ya. Tapi nanti kita lebih gunakan yang ini ya. Yang if then yang ini. Kemudian, nah ini pakar. Nah, kita harus membutuhkan pakar untuk menggunakan nilai-nilai bobotnya ya. Jadi demam tinggi itu bobotnya berapa? Kita harus gunakan pakar. Jika sakit kita harus menggunakan pakar seorang dokter ya. Jika sistem pakar kalian soal mobil atau kerusakan mobil, kerusakan motor, pasti kalian membutuhkan pakar yaitu seorang teknisi mobil ya atau motor. Nah, dan lain-lain dan masih banyak lagi. Jika kalian sistem pakarnya soal hewan, penyakit hewan, maka kalian harus mencari seorang dokter hewan untuk menentukan bobotnya. Jadi bobot itu rentannya dari 0 sampai 1 ya. Jadi sini banyak komanya. Jadi ini hanya G1 dan G4 ini hanya sebagai contoh, sedangkan di sini banyak sekali ya, sampai gejalanya itu banyak sekali di sini. Nah, ini sebagai contoh karena dia mengikuti yang nanti yang lain. Nah, jadi
gejala itu dipilih semuanya di sini ya, diinputkan. Jadi untuk pakar ya, untuk pakarnya. Nah, kemudian untuk user atau kita itu hanya menggunakan nilai yang tadi nih. Ya, yang ini. Nah, ini untuk user. Jadi jika dia ragu-ragu atau tidak yakin, begitu yakin dia pilih 0, atau dia sangat yakin dia pilih 1. Ya, ingat ini ada di sini ya, di sini. Nah, kemudian ini untuk user. Jadi jika dia memilih demam tinggi, jadi saya pilih 1 di sini. Nah, seperti ini ya, saya centang. Kemudian untuk gejala kedua itu yakin, yaitu 0,8. Saya klik di sini 0,8. Nah, kemudian gejala ketiga, gejala ketiga ya. Gejala ketiga itu berapa ya? 1 ya. Oke, 1. Kemudian mengalami aborsi yaitu 1 juga. Nah, kita klik di sini 1 ya. Nah, setelah semuanya ini selesai, maka nanti dikalikan rumus-rumusnya. Nanti kita gunakan rumus-rumus ini di coding Android Studio ya. Maka nanti hasilnya itu adalah 86%. Kita coba tes. Anda menderita penyakit A ya, misalnya seperti itu ya, dengan nilai persentase kepercayaan itu 86%. Nah, seperti ini ya, mendekati ya. Nah, ini sudah pas di sini ya. Jadi seperti itu. Nanti kalian centang-centang yang lain. Jadi ini bisa lebih dari satu penyakit yang muncul ya, dengan presentasinya masing-masing. Nanti kita buat ya. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, jadi semuanya sudah, usernya sudah. Nah, kemudian ini rumusnya. Jadi metode ini sangat gampang sekali ya. Jadi nanti CF rule dikali 1. Nah, maksudnya adalah rule dari pakar ini kan ada 4 nih. Ya, 4, dan ini user gejalanya 4 ya. 4 dan 4 ya. Ini gejalanya. Jadi dari pakarnya, sudah dikasih bobot ya, seperti saya jelaskan tadi. Jadi 0,2 dikali 1. 0,2 dikali 1 sama dengan 0,2 ya. 0,4 dikali 0,8. 0,4 dikali 0,8 sama dengan, nah, di situ ya. Dan begitu seterusnya. 0,6 dikali 1, 0,4 dikali 1. Ini dikali 1 sini. Kemudian ini rumusnya ya, combine. Jadi kita combine nanti. Jadi setelah dapat hasilnya ini, jadi kita fokusnya di sini. 0,2, 0,32, 0,6 dan 0,4. Caranya adalah rumusnya ini seperti ini ya. 0,2 ini CF1 dan CF2, ini CF1, CF2, CF3 dan CF4. CF1, CF2, CF3, CF4. Dan ini kalian bisa buat sebanyak 5, 6, 7. Nah, ya. Nah, sebanyak gejala yang kalian centang di sini ini 4 saja sebagai contohnya, bisa 5, bisa 6 di sini ya, terus ke bawah. Nah, caranya CF1 dikali dengan CF2 dijumlahkan. Jadi CF1 ini berapa? 0,2. Kita taruh di sini 0,2. Kemudian CF2 ini berapa? 0,32. Nah, ini 0,32. Jadi ditambahkan kemudian dikali 1. Rumusnya seperti itu ya. Di sini dikurangi CF1. Ini berarti ini ya, dikurangi 0,2 ini, yang ini. Nah, kemudian hasilnya adalah nanti dapat hasilnya itu 0,45. Oke, setelah kita mendapatkan 0,45 CF all-nya, kemudian CF all-nya ini 0,45 kita pakai lagi di penjumlahan berikutnya yang belum dijumlahkan, yaitu 0,6 dan 0,4. Ya, jadi ini sudah selesai ya. Sekarang yang belum selesai 0,6 dan 0,4. Sekarang CF3, ini CF3 nih 0,6. 1, CF1, CF2, CF3, CF4. Ya, ini CF1, CF2, CF3, CF4. Nah, sekarang CF3. Nah, kemudian kita gunakan 0,45 ini ditambahkan dengan 0,6 dari mana? Dari CF3. Ini CF3 atau urutan ketiga ini, ya. Ini 0,6. Ya, yang hasil yang ini ya, jangan lihat di sini lagi, ini sudah dijumlahkan nih. Ini, yang ini. Kemudian di dalam kurung 1, tetap rumusnya ada 1 situ, dikurang 0,45. Yaitu yang ini CF all ya, dikurang. Ya, nanti dapat hasil 0,78. Setelah itu CF4 lagi. Kita gunakan kembali lagi sama yang seperti di atas, 0,45 digunakan di sini. 0,78
digunakan di sini CF all ya. Kemudian CF4 yang belum dihitung adalah ini 0,4. Jadi dijumlahkan ditambah 0,4 ya, CF4 nih. Ya, yang ini. Nah, kemudian dikali 1 dikurang 0,78. Ya, 0,78 diambil dari mana? Diambil dari depan sini, CF1, karena rumusnya seperti ini, CF1 ya. Jadi ini rumusnya di sini ya. Ini rumusnya. Nanti pengerjaannya seperti ini ya. Jadi nanti dapatnya 0,86. Nah, 0,86 setelah 0,8 dikali dengan 100 agar mendapatkan persentasenya di sini ya. Jadi CF1 ini adalah yang baris ke sini 0,2, CF2 adalah ini, CF all adalah hasil dari CF1 dan CF2 yaitu di sini, kemudian dijumlahkan dengan CF3 diambil dari sini, kemudian CF all ini diambil dari sini lagi 0,78 di sini ya, ditempatkan di sini dikali dengan CF4 ini. Nah, seperti itu ya. Jadi seperti itu penjelasannya agar mudah dipahami ya. Jadi semua ini rumusnya sudah dijalankan atau sudah dipahami, kemudian kita lanjut ke coding Android Studio. Oke, kita langsung buka Android Studio-nya. Nah, sebenarnya programnya sudah saya buatkan ya. Nanti tapi saya buatkan ulang lagi. Nah, nanti hasilnya skripnya seperti inilah. Ya. Dan desain tampilannya seperti tadi. Ya. Nah, ini. Oke, kita langsung membuat ulang aplikasinya. Kita pilih file, new project. Oke. Empty, kita gunakan empty activity, next. Nah, di sini certainty vector 2 ya, karena yang sebelumnya sudah kita fokus 4.4 Java. Folder kalian mau taruh di mana ya, tinggal search saja di sini, tinggal taruh ya. Nah, sudah finish. Oke, kita tunggu sampai selesai ya. Ingat, internet kalian harus aktif ya. Internet kalian harus aktif agar project kita ini bisa mendownload beberapa library atau fungsi-fungsi lainnya di Android Studio. Karena beberapa fungsi mungkin saja belum ada di Android Studio kalian, jadi harus di-download ya. Jadi ini seperti ini ya. Nah, ini masih download ya, masih konfigurasi Gradle-nya. Kita close saja di sini. Nah, jadi struktur foldernya tidak boleh seperti ini ya, ini masih berantakan sekali ya. Tunggu dia rapi dulu. Oke, saya close ini, yang kita fokus di sini ya. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, jika sudah selesai, bentuknya seperti ini ya. Kemudian kita langsung masuk ke layout. Kita hapus ini. Nah, di sini biasanya tidak ada tab desainnya ya atau scriptnya. Kalau Android Studio terbaru, saya punya ini versi berapa ya? 4.0 ya. Itu atau 3.6 itu sudah ada di paling pojok kanan sini ya. Ya, kalian tidak perlu mencarinya, ada di sini. Nah, di sini kita hapus semuanya dulu nih ya. Kita hapus semuanya. Nanti saya tinggal copy paste saja script yang sudah ada ya, agar cepat. Nah, saya copy yang ini. Kita gunakan fungsi scroll view. Oke, saya copy lagi, belum selesai ya. Oke, seperti ini. Yap, seperti ini. Ya, jadi kita gunakan scroll view agar nanti setiap komponen yang jadi ini vertikal, jadi nanti komponen kalian banyak bisa di scroll ya, scroll. Jadi kita pakai fungsi scroll. Nah, ini linear layout. Nah, setelah seperti ini kita tinggal import beberapa komponen ya. Nah, di sini kita desain. Nah, nanti linear layoutnya seperti ini. Oke.
Nah, sekarang saya akan copy salah satu gambar. Jadi kita cek sini, ini gambar yang sudah ada ya. Saya kopikan. Kemudian saya paste di map. Seperti ini, klik kanan. Langsung paste. Oke. Nah, ingat tulisannya seperti ini ya. Huruf kecil tidak boleh ada spasi atau angka atau karakter lainnya. Jadi hanya huruf dan underscore. Jadi kalau ada spasi gunakan underscore seperti ini ya. Dan hurufnya kecil. Jika tidak error nantinya. Oke, sudah dikopikan gambarnya seperti ini. Nah, sekarang kita impor gambarnya. Impornya tidak perlu ke sini ya. Kita ke sini saja nih. Ya, lebih gampang. Drag and drop ke sini. Oh, sorry. Atau coba ya. Oh, ini tidak mau, kita cek dulu scriptnya. Ini bisa image view ya. Gitu. Ini ya. Image view-nya, sorry, salah tadi ya. Kita pilih common image view. Nah, di sini. Kemudian kita lihat image certainty factor. Kita cari IMG map. Nah, ini tab map. Oke. Yap, seperti ini. Nah, setelah itu kita impor seperti ini. Kita lihat. Nah, ini text box, auto text dan lainnya. Nah, ini bukan text box biasa ya, ini nanti, dan top button dan label. Ya, jadi ada 1, 2, 3, 4 jenis ya. Kemudian kita pilih button. Nah, di buttonnya ada text box. Klik drag and drop ke bawah sini ya. Nah, text box. Nah, nanti di sini kita tulis teksnya adalah gejala 1. Nah, misalnya demam atau apa seperti itu ya. Nah, saya contohkan seperti ini agar lebih mudah dipahami. Kalian bisa ganti nanti ya. Kemudian kita gunakan text box lagi, namanya autocomplete text view. Kenapa? Karena nanti dia tampilannya seperti ini nanti ya. Bisa list ya. Atau kalian bisa gunakan komponen lain yang kalian familiar sekali ya. Ini klik kiri drag and drop, tempatkan di bawah text box. Nah, seperti ini. Teksnya dihapus, gunakan hint ya. Atau kita pakai fungsi fasilitas pencarian di sini. Hint. Nah, masukkan nilai kepercayaan gejala 1 ya, ini ya. Maksudnya keterangannya seperti itu. Nah, nanti muncul teks di dalam. Hintnya di sini ya, sorry. Ini yang hint. Ya, kita paste di sini. Enter. Nah, sudah muncul teksnya, jadi harus muncul seperti ini. Kemudian kita drag and drop lagi button text box, jadi sampai 6 saja ya. 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi kalian bisa buat lebih banyak lagi. Kemudian auto ini kita widget lagi di sini. Text maksud saya, autocomplete drag and drop di bawah checkbox 2 seperti ini. Ini di bawah checkbox 3, ini di bawah checkbox 4, dan ini di bawah checkbox 5, dan terakhir adalah di bawah checkbox 6. Nanti kita ubah ya. Kemudian kita tambahkan sebuah button, kita geser dulu button, drag and drop di sini di bawah checkbox terakhir. Nah, munculnya di sini ya. Nah, oke,
Oke. Kemudian kita butuh text view ya untuk menampilkan hasilnya. Jadi harus di bawah button. Drag and drop. Kita geser di sini button. Oke, di sini. Nanti kita ubah propertiesnya. Kita klik text view atau di sini text view kita klik. Output ya namanya. Jadi output nanti text size-nya 30. Oke, warnanya itu bold. Ya, seperti ini. Button, kita klik button lagi. Deteksi. Ya. Deteksi sekarang kayak gitu ya. Nah, text size-nya 24, bold, rata tengah. Nah, ini background-nya adalah kita kasih yang ini saja ya warnanya. Nah, seperti itu. Nah, di checkbox-nya kita ubah nilainya. Gejala 2 ya. Gejala kedua. Maksudnya gejala 2 atau sakit kepala migrain ya. Ini saya kasih secara umum saja. Gejala 3. Karena bisa digunakan oleh studi kasus yang banyak. Gejala 4. Gejala 5 dan gejala 6. Nah, di sini kita copy yang sudah ada nilainya di sini, kita klik di sini, kita cari namanya hint. Nah, ini gejala 2, enter. Kita hapus dulu ini teksnya, bawaan. Oke. Ini juga kita hapus teksnya. Ini juga kita hapus teksnya di sini. Ini juga kita hapus. Ini juga kita klik dan hapus. Oke, kemudian kita klik di sini, kita cari hint. Kita cari hint. Oke, ini kita paste, ini gejala 3, enter, muncul. Ini 4 ya, ini 5 dan ini 6. Kita klik di sini ya. Salah klik tadi ya. Oke, jadi semuanya sudah. Jadi kita mendesain tampilan formnya seperti ini. Dan nanti tutorial selanjutnya kita akan lanjut ke dalam scriptnya. Jadi di sini hanya sampai di penjelasan dari certainty factor dan pembuatan desain programnya, dan kita akan lanjut nanti di codingnya bagaimana kita implementasikan program tersebut atau desain dan logika certainty factor itu dalam sebuah logika di Android Studio ya. Ya, nanti kalian bisa kembangkan dan gunakan aplikasinya itu untuk skripsi kalian atau penelitian-penelitian kalian. Ya, jadi di sini kita tidak menggunakan database karena jika gejalanya ini sudah lengkap seperti ini, berarti kita tidak perlu membutuhkan database lagi. Intinya penyakitnya itu sudah jelas, gejalanya sudah lengkap, kita tidak membutuhkan database lagi. Kita hanya menerapkannya itu di coding, ya, seperti itu. Jadi begini logikanya seperti ini ya. Jadi jika ingin mengembangkan di database, nah itu terserah kalian lagi ya.
Ya di sini tanpa database ini pun sudah sangat bagus tentunya. Intinya gejalanya sudah lengkap dan penyakitnya itu sudah jelas juga. Jadi jika gejalanya itu bertambah berarti dia pasti penyakitnya pun namanya akan berbeda juga, ya. Oke. Jadi sampai di sini dulu penjelasan saya tentang certainty factor dan kita sudah mendesain ini. Nanti kita lanjut di codingnya, ya, di part kedua dan itu part terakhir. Oke, sekian dan terima kasih.